Nah, saudara, sederhananya seperti ini. Ketika saya menikah dengan istri saya, statusnya berubah. Dulu ketika istri saya single, dia masih bisa untuk mungkin menghubungi pria lain, mungkin untuk masih boleh melihat pria lain, masih boleh untuk mungkin chatting-chattingan dengan pria lain. Tetapi sekarang setelah menjadi istri saya yang sah, cara hidupnya sudah harus menyesuaikan dengan status tersebut. Artinya, ketika dia menjadi istri saya, tidak boleh lagi untuk mungkin melihat pria lain, tidak boleh lagi untuk chatting-chattingan dengan pria lain dengan sembarangan, tidak boleh panggil sayang kepada pria lain, karena sekarang istri saya dipisahkan. Statusnya menjadi istri saya dipisahkan. Statusnya menjadi istri saya satu-satunya yang sah. Jadi dia harus menyesuaikan hidupnya dengan status yang dia miliki. Demikian juga orang percaya. Saat menerima Kristus, kita langsung menjadi milik Tuhan. Kita dipisahkan, kita dikuduskan. Nah, sesudah itu hidup kita dipanggil untuk mempunyai kehidupan rohani yang sesuai dengan identitas, dengan status yang kita miliki. Nah, berikutnya kita akan melihat kalau kita dikatakan bahwa kita adalah orang kudus, mengapa dalam perjalanannya orang percaya itu masih bergumul dengan dosa? Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi mengapa orang percaya masih bergumul dengan dosa? Mengapa proses pengudusan itu penting dalam hidup kita? Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, di mana dalam hidup kita masih ada yang namanya keinginan daging. Dulu sebelum kita terima Yesus, hanya keinginan daging saja yang kita punya. Kita hidup bermusuhan dengan Allah. Kita hidup memberontak kepada Allah. Tapi sekarang di dalam Yesus, dalam hidup kita ada yang disebut sebagai keinginan dari Roh Kudus. Nah, saudara, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan daging dalam diri kita, itulah yang digoda, saudara. Dan iblis akan terus bekerja untuk menggoda kita. Dan kalau kita menurutinya, kita akan jatuh di dalam dosa. Nah, sepanjang hidup kita akan selalu ada pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tapi karena sekarang ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus juga akan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara, artinya kalau kita ingin hidup di dalam proses pengudusan, pengudusan itu akan terjadi ketika kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yes, mungkin dalam hidup kita ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Tapi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu mengapa penting sekali, saudara, untuk kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara, berakarlah dalam firman. Karena melalui firman Tuhan, kita akan dikuduskan. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 17, ini dalam doa Yesus dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan apa kebenaran itu? Dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi cara Tuhan menguduskan kita adalah melalui firman-Nya. Lalu berikutnya, saudara, kalau kita ingin hidup dalam pengudusan, cepat bertobat saat kita jatuh di dalam dosa. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu berikutnya, matikanlah dosa dan jangan lagi kompromi dengan dosa.
Kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Paulus katakan matikanlah. Artinya ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Keinginan daging dan kehidupan dalam dosa bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan sembarangan. Tapi jelas dikatakan matikanlah itu. Dengan gimana? Dengan kita bergantung kepada Roh Kudus. Dan ketika kita hidup terus bersama dengan Allah, maka percayalah kita akan hidup makin lama, makin serupa dengan Kristus. Nah saudara, sekarang setelah memahami siapa kita di dalam Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas baru kita. Nah yang pertama, kita harus berhenti untuk membangun hidup kita di atas identitas yang palsu. Jangan lagi membangun hidup kita di atas penerimaan orang lain, di atas prestasi atau performa, status atau apa yang kita miliki, dan juga masa lalu. Semuanya itu bisa berubah, semuanya itu mudah goyah. Itu mengapa saudara, yang paling tepat bisa kita lakukan adalah mengangkatkan identitas kita di dalam Kristus. Lalu yang kedua saudara, mulailah bangun relasi dengan Bapa setiap hari. Sebagai anak Allah, kita perlu hidup di dalam relasi dengan Bapa. Itu mengapa bangunlah kehidupan doa kita, bangun kehidupan baca firman Tuhan kita, saat teduh kita, supaya kita punya kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Lalu berikutnya, hiduplah dari penerimaan, bukan untuk mengejar penerimaan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melayani, kita taat, kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu bukan supaya kita diterima oleh Tuhan, tapi kita melakukan itu semua karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, taat kepada firman dan peka terhadap dosa. Identitas baru harus menghasilkan gaya hidup yang baru. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat bertobat, dan jangan bersembunyi dari Tuhan, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Lalu berikutnya saudara, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan diri saudara sendiri. Minta pertolongan dengan Roh Kudus untuk bisa menang terhadap dosa dan bertumbuh di dalam identitas yang baru. Lalu berikutnya yang terakhir, bertumbuhlah di dalam komunitas iman. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk bertumbuh di dalam sendirian. Kita butuh komunitas yang sehat untuk kita ditegur, didoakan, ditolong, dan dikuatkan. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan identitas yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.